Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang raja memilih meninggalkan istana, harta, dan tanah kelahirannya, demi satu cita-cita, Indonesia merdeka seutuhnya? Di tengah gelombang agresi militer Belanda yang brutal, seorang sultan dari Siak memilih bertahan jauh dari tanah kelahirannya, tinggal di Aceh, menolak tunduk pada tawaran kekuasaan dari penjajah. Ia tidak hanya mengorbankan kenyamanan hidup, tapi juga mempertaruhkan kehormatan dan tahta demi satu hal yang diyakininya, kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bukan sekadar kisah sejarah, ini adalah cerita tentang keberanian, kesetiaan, dan suara dari tanah yang jauh, yang menggugah hati rakyatnya untuk menolak tunduk pada penjajahan. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Pada masa-masa kelam setelah meletusnya agresi militer Belanda ke tahun 1947, Aceh tidak hanya menjadi benteng pertahanan militer dan sumber logistik utama bagi Republik Indonesia, tetapi juga menjadi tempat pengungsian bagi sejumlah tokoh penting bangsa. Di antara mereka adalah Sultan Syarif Qasim II, Raja Siak seri Indrapura yang terkenal karena nasionalismenya yang tinggi, serta tokoh birokrat dan negarawan seperti Mr. S.M. Amin, Gubernur Muda Sumatera Utara saat itu. Sultan Syarif Qasim II, bersama istrinya Syarifah Fadlun dan keluarga besarnya, memilih meninggalkan tanah kelahirannya di Riau akibat tekanan dan kekacauan yang ditimbulkan oleh serangan militer Belanda. Keputusan untuk hijrah ke Aceh bukanlah langkah ringan. Namun, Aceh saat itu dipandang sebagai wilayah yang paling aman dan stabil untuk tetap melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 10 September 1947, rombongan Sultan akhirnya tiba di Banda Aceh. Kedatangan mereka disambut hangat oleh pemerintah daerah serta tokoh-tokoh perjuangan di Aceh. Tak lama setelah itu, Sultan Syarif Qasim diangkat menjadi penasehat Residen Aceh, sebuah posisi strategis yang menunjukkan kepercayaan tinggi masyarakat Aceh terhadap kontribusi beliau dalam perjuangan nasional. Langkah serupa juga dilakukan oleh Mr. S.M. Amin, seorang tokoh intelektual dan birokrat penting yang menjabat sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara. Di tengah gencarnya ofensif Belanda, Mr. S.M. Amin terpaksa menyelamatkan diri ke Penang, Malaysia. Namun, pelarian itu bukan untuk melarikan diri dari tanggung jawab, melainkan untuk mencari celah menyusun ulang strategi pemerintahan. Setelah mengungsi selama seminggu di sana, atas saran langsung dari Gubernur Sumatera, Mr. Teku Muhammad Hasan, putra Aceh yang kala itu memegang peran sentral dalam pemerintahan darurat Sumatera, Mr. S.M. Amin kemudian berangkat ke Aceh. Ia menumpang kapal dagang milik seorang Tionghoa bernama Tang Song, dan pada tanggal 23 September 1947, ia akhirnya menjejakkan kaki di Pulau Weh, Sabang. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 25 September, ia tiba di daratan utama Aceh, yakni di Banda Aceh. Disinilah, dari kota paling barat Indonesia ini, Mr. S.M. Amin kembali memimpin roda pemerintahan Sumatera Utara dalam situasi darurat. Perjalanan sejarah terus bergulir. Pada tanggal 5 Oktober 1947, Sultan Syarif Qasim kembali menunjukkan perannya dalam pergerakan nasional, kali ini dalam ranah sosial politik. Ia bersama istrinya, Syarifah Fadlun, menghadiri dan menjadi pembicara dalam rapat umum organisasi perempuan di Banda Aceh. Acara ini sangat strategis karena memperkuat kesadaran masyarakat, terutama kaum perempuan, akan pentingnya partisipasi dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam kesempatan tersebut, Sultan berbicara sejajar dengan para tokoh penting lainnya seperti Mr. S.M. Amin, Haji A, dan Halim Hasan. Mereka menekankan bahwa perjuangan melawan penjajahan bukan hanya tanggung jawab kaum pria, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif perempuan, baik di garis belakang maupun dalam penyediaan logistik dan jaringan informasi. Pentingnya peran Sultan Syarif Qasim dalam struktur pemerintahan di Aceh pun diakui secara formal. Melalui ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Banda Aceh tertanggal 18 Desember 1947, Sultan secara resmi diangkat sebagai penasehat pemerintah daerah Aceh, dan statusnya diakui sebagai pegawai negara. Penetapan ini diumumkan secara terbuka pada tanggal 10 Januari 1948, menegaskan bahwa perjuangan beliau telah menjadi bagian integral dari struktur pemerintahan Republik di wilayah Aceh. Peristiwa bersejarah lainnya terjadi pada 19 Juni 1948, ketika Presiden Soekarno datang ke Banda Aceh untuk melantik Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur Sumatera Utara secara definitif.
Pelantikan ini merupakan tonggak penting dalam konsolidasi pemerintahan di masa darurat. Sultan Syarif Kasim, yang telah menetap di Banda Aceh, turut hadir sebagai tamu kehormatan. Ia duduk sejajar dengan tokoh-tokoh penting lainnya seperti Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Jenderal Mayor Tituler Teungku Muhammad Daud Beureue, serta para pejabat dari Keresidenan Aceh. Momen ini mencerminkan betapa pentingnya Aceh sebagai pusat kekuatan politik dan simbol solidaritas nasional dalam menghadapi ancaman kolonial. Tak hanya dalam kegiatan politik dan pemerintahan, Sultan Syarif Kasim juga terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Pada malam peringatan Nuzulul Quran 17 Ramadan yang jatuh pada tanggal 23 Juli 1948, Sultan terlihat hadir di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, sebuah tempat suci yang juga menjadi simbol perlawanan dan keteguhan masyarakat Aceh. Ia hadir di antara para pejabat sipil dan militer, menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga diperkuat oleh kekuatan spiritual dan semangat keagamaan. Kisah perpindahan tokoh-tokoh besar seperti Sultan Syarif Kasim dan Mr. SM Amin ke Aceh bukan hanya sebuah catatan perpindahan geografis, melainkan sebuah bab penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Aceh telah membuktikan dirinya sebagai wilayah yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memperkuat kembali semangat nasionalisme dan perjuangan. Dalam suasana yang penuh tekanan dan ketidakpastian, Aceh menjadi tempat di mana strategi dilahirkan ulang, dan tekad untuk merdeka dipertegas kembali. Kehadiran tokoh-tokoh besar ini di Tanah Rencong menjadi bukti nyata bagaimana Aceh memainkan peran kunci dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di masa-masa paling genting. Di tengah hiruk-pikuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang masih muda, terdapat satu momen penting yang mencerminkan betapa besarnya pengaruh moral dan politik seorang tokoh nasional, meskipun ia berada jauh dari kampung halamannya. Malam itu, 10 Juni 1949, udara Banda Aceh terasa syahdu. Namun di balik ketenangan malam, ada semangat yang membara dari ruang siaran radio Suara Indonesia Merdeka, tempat di mana Sultan Syarif Kasim II, mantan Raja Siak Seri Indrapura, menggetarkan hati rakyat dengan pidatonya yang lantang dan penuh harapan. Dalam siaran yang ditujukan kepada rakyat Indonesia di wilayah pendudukan Belanda, khususnya kepada masyarakat Siak dan Riau, Sultan membuka pidatonya dengan kecaman keras terhadap Belanda yang kembali mengingkari hasil perundingan. Padahal saat itu, proses menuju perdamaian melalui perjanjian Roemen sedang diupayakan antara pihak Republik dan Belanda. Agresi militer Belanda yang kedua menjadi bukti nyata bahwa kekuasaan kolonial tak rela melepaskan cengkeramannya terhadap wilayah-wilayah kaya dan strategis seperti Sumatera. Sultan Syarif Kasim, yang saat itu telah menetap di Aceh dan menjadi salah satu tokoh penting dalam struktur pemerintahan darurat Republik, tampil sebagai suara rakyat Siak yang telah dibungkam oleh penjajahan. Dengan lantang, ia memperingatkan agar rakyat Indonesia, terutama di wilayah pendudukan Belanda, tetap waspada terhadap tipu daya politik kolonial. Ia juga menyinggung upaya Belanda mendirikan negara boneka negara Sumatera Timur. Dengan melibatkan segelintir elit lokal, termasuk upaya membentuk negara Siak sebagai bagian dari strategi pecah belah. Sultan menegaskan bahwa rakyat Siak tidak pernah memiliki kehendak untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Ia tahu betul isi hati dan semangat masyarakat Siak, karena ia sendiri adalah putra daerah yang telah hidup dan berjuang bersama mereka. Dalam bagian pidatonya yang paling menggetarkan, Sultan menyatakan, "Saya sebagai putra dari daerah Siak, yang telah hidup di tengah-tengah rakyat Siak, dan mengetahui apa yang terkandung dalam hasrat rakyatnya, saya menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan politik untuk melepas diri dari Republik itu bukanlah kemauan rakyat Siak sendiri. Bukan, walaupun orang-orang mengobar-ngobarkan seperti itu. Kalimat itu bukan sekadar retorika. Ia adalah pernyataan identitas, sebuah penegasan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hasil kerja segelintir elit politik, tapi kehendak dari rakyat banyak, termasuk rakyat Siak." Sultan melanjutkan dengan menanamkan semangat nasionalisme yang mendalam, menyatakan bahwa rakyat di bawah pendudukan Belanda masih memiliki satu cita-cita mulia, hidup merdeka di bawah panji merah putih. "Saya percaya, rakyat Siak sebagaimana juga rakyat-rakyat Republik di lain-lain tempat yang sekarang dalam kekuasaan Belanda, hanya mempunyai satu keinginan. Keinginan hendak hidup bebas di bawah kibaran Sang Merah Putih Republik Indonesia. Dalam pimpinan Presiden dan Wakil Presiden kita tercinta, Soekarno-Hatta." Pidato tersebut disiarkan langsung dari Banda Aceh melalui gelombang radio, menjangkau wilayah yang luas dan memberi semangat kepada mereka yang sedang berada dalam tekanan pendudukan. Namun tidak hanya berhenti di situ. Naskah pidato Sultan kemudian dicetak dalam bentuk brosur di Siak, dan secara diam-diam disebarluaskan kepada masyarakat.
Di tengah sensor dan pengawasan ketat Belanda, brosur tersebut menjadi semacam risalah kemerdekaan yang dibaca diam-diam namun menggugah secara dalam. Efeknya tidak main-main. Brosur itu menjadi penyulut semangat bagi rakyat Siak untuk tetap setia kepada Republik Indonesia. Masyarakat menolak mentah-mentah pembentukan negara Siak versi Belanda, sebagaimana telah dilakukan terhadap negara Sumatera Timur. Mereka memilih berdiri teguh di belakang Republik, dan mendukung perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pidato Sultan Syarif Kasim itu adalah contoh konkret bagaimana kekuatan kata-kata bisa menjadi senjata dalam peperangan ideologi. Di saat peluru dan senapan menjadi alat utama di medan tempur, suara dari radio dan tulisan dalam brosur menjadi senjata perjuangan di medan psikologis dan moral. Aceh, tempat di mana pidato itu disampaikan, sekali lagi memainkan perannya sebagai ibu kandung perjuangan Republik. Dari tanah Rencong inilah suara kejujuran dan semangat nasionalisme terus menggema ke seluruh pelosok negeri. Dan dari suara Sultan Syarif Kasim, rakyat Siak kembali mengingat bahwa mereka bukan bagian dari proyek kolonial, melainkan bagian dari satu bangsa besar, Indonesia. Kesetiaan rakyat Siak terhadap Republik Indonesia bukanlah sekadar ungkapan kosong. Ia terbukti secara nyata dalam berbagai bentuk penolakan terhadap upaya Belanda memecah belah kesatuan Indonesia melalui pembentukan negara-negara boneka. Salah satu momen penting yang menunjukkan keteguhan hati rakyat Siak adalah pernyataan resmi yang disampaikan oleh Bupati Militer Bengkalis kepada Sultan Syarif Kasim II pada tanggal 20 Oktober 1949. Dalam pernyataan itu, disampaikan bahwa rakyat Siak tetap berdiri teguh mendukung Sultan mereka dan tetap setia kepada pemerintah Republik Indonesia yang sah. Pernyataan ini menjadi penegasan simbolik dan politis bahwa rakyat Siak tidak pernah berpaling, meskipun Belanda terus-menerus mencoba membentuk struktur pemerintahan tandingan. Belanda saat itu berupaya membentuk Siak Raat, sebuah dewan boneka yang dimaksudkan untuk memberikan legitimasi pada proyek pembentukan negara Siak dalam kerangka besar negara Sumatera Timur. Siak Raat tersebut dipimpin oleh Aboe Bakar sebagai ketua, dengan DT Ahmad dan DT Kasim sebagai anggotanya. Namun, dewan ini sejak awal tidak pernah mendapatkan tempat di hati rakyat. Rakyat Siak justru secara terang-terangan menolak keberadaan Siak Raat dan menganggap bahwa satu-satunya lembaga yang sah dan mencerminkan aspirasi rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis yang telah dibentuk secara demokratis pada bulan November 1948. Penolakan ini tidak hanya menunjukkan kecerdasan politik rakyat, tetapi juga membuktikan bahwa semangat kemerdekaan sudah tertanam kuat di berbagai daerah, bahkan di tengah tekanan kolonial yang hebat. Sementara itu, Sultan Syarif Kasim II tetap bertahan di Banda Aceh bersama istri tercinta, Syarifah Fadlun, dan keluarganya. Meski tanah kelahirannya tengah diguncang berbagai intrik politik kolonial, ia memilih untuk tetap berada di Aceh, menjadi bagian dari perjuangan Republik dalam masa-masa paling genting. Ia bukan hanya tokoh simbolis, tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, dan keagamaan yang memperkuat posisi Aceh sebagai benteng pertahanan Republik Indonesia. Keputusan Sultan untuk tidak kembali ke Siak hingga Republik Indonesia benar-benar merdeka secara penuh mencerminkan prinsip dan komitmennya terhadap cita-cita kemerdekaan. Ia tidak ingin kembali dalam kondisi Indonesia yang masih setengah merdeka atau ketika pengaruh Belanda masih bercokol di daerah asalnya. Ia hanya akan kembali ketika kedaulatan Indonesia telah diakui sepenuhnya oleh dunia internasional, sebuah bentuk kesetiaan yang luar biasa terhadap prinsip-prinsip Republik dan idealisme kemerdekaan. Kepulangan Sultan Syarif Kasim ke Siak baru terjadi setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada Desember 1949. Momen ini menjadi penanda bahwa perjuangan panjangnya, baik dalam bentuk dukungan moral, pidato-pidato pembakar semangat, hingga pengorbanan pribadi dengan meninggalkan tahta dan tanah kelahiran demi cita-cita nasional, akhirnya membuahkan hasil. Ia kembali ke Riau bukan sebagai raja feodal, tetapi sebagai warga negara Republik Indonesia yang telah merdeka. Kisah ini adalah cerminan betapa pentingnya peran tokoh lokal seperti Sultan Syarif Kasim dalam mempertahankan integritas bangsa Indonesia. Di saat banyak bangsawan dan tokoh daerah lain tergoda oleh tawaran Belanda untuk berkuasa di bawah naungan negara boneka, Sultan Syarif Kasim memilih berdiri bersama Republik. Ia meninggalkan gelar dan kekuasaan tradisionalnya, menyumbangkan hartanya untuk perjuangan, dan bertahan di tanah Aceh sampai Republik ini benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Dari tanah Rencong, suara perjuangan itu menggema, dan dari tanah Siak, rakyatnya menjawab dengan kesetiaan. Dua wilayah yang berjauhan secara geografis, namun menyatu dalam semangat kemerdekaan. Inilah bukti bahwa perjuangan Republik Indonesia bukan hanya dilakukan di medan tempur,
tetapi juga dalam ruang-ruang kesadaran, solidaritas, dan keteguhan hati. Dan dalam kisah ini, Sultan Syarif Qasim berdiri sebagai teladan tentang bagaimana seorang pemimpin sejati mendahulukan kepentingan bangsa di atas segalanya. Dari Banda Aceh, suara Sultan Syarif Qasim menggema hingga ke jantung rakyat Siak. Ia tidak memimpin dengan pedang, tetapi dengan keteladanan dan suara hati yang jujur. Rakyat Siak menjawab panggilan itu, bukan dengan senjata, tapi dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan terhadap Republik. Ini adalah warisan yang harus kita jaga, bahwa kemerdekaan Indonesia ditegakkan bukan hanya oleh senapan, tapi juga oleh suara hati yang bersatu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh hati, bantu sebarkan dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Aceh History. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda, agar semakin banyak orang yang tahu tentang sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.